Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu keempat setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 dimulai dari ayat 15 berakhir ayat 20. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab dialah hidupmu yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Kita sambut dengan Selamat pagi bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bersaksi, bersekutu, melayani selama 1 minggu di tengah keluarga kita, masyarakat dan gereja. Kini tiba saatnya memasuki minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Tema ini relevan karena di zaman sekarang ada banyak pilihan di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Di depan mata kita ada kehidupan dan juga ada kematian. Di depan mata kita ada berkat, sekaligus juga ada kutuk. Ini menjadi sebuah fenomena yang terus-menerus kita hadapi. Mulai zaman Musa hingga zaman kini di era digital. Apalagi di era digital sekarang, tantangan kita tidak lagi hanya manusia yang kita lihat tampak di depan, tetapi manusia-manusia yang tampak di dunia maya. Atau
media-media sosial yang platform bermacam-macam itu. Ada kesempatan bagi kita itu memilih kehidupan jalan Tuhan dalam era digital, tapi juga ada pilihan lain, kutuk dan kebinasaan. Nah, kita bersyukur pada hari ini saya melihat ramai sekali ya ibadah ini. Ternyata karena Naposo Gunung hadir di sini. Harapan saya Naposo Gunung ini tidak hadir di gereja ketika parheheo, tapi bisa hadir setiap minggu ramai di gereja. Karena mereka juga akan memasuki pilihan hidup. Memilih taat kepada jalannya Tuhan atau taat pada jalannya dunia. Di mereka lah sekarang tantangan ini paling berat. Karena mereka sekaligus digital native dan expert native. Expert digital. Mengapa dikatakan digital native? Karena mereka ada yang lahir di generasi Z. Mereka lahir pada masa di mana digital tidak ada, tapi juga berubah pada masa digital. Maka mereka lah pengguna digital yang native. Dan ada juga generasi alpha yang lahir sudah di dunia digital. Yang lahir 2020 ke atas, generasi alpha, dia lahir ke bumi, wah itu sudah langsung digital. Jadi mereka sudah expert digital. Dan tantangan itu paling berat pada mereka. Syukurlah mereka yang hampir 30 orang ini memilih jalan Tuhan. Latihan core di GKPA, jalan cangkir. Daripada menghabiskan waktu di rumah atau di kafe-kafe atau di luar sana, memilih jalan dunia yang akan bisa berakhir pada binasa dan kutuk. Kalau mereka latihan 3 core tadi di sini, berarti menghabiskan waktu lebih puluhan jam. Karena 1 core bisa diselesaikan minimal 20 jam. Baru bisa tampil di depan ini. 3 core berarti kali 3, 60 jam. Berapa hari itu? Itu berarti mereka persembahkan hidupnya 60 jam untuk Tuhan. Supaya apa? Mereka diberkati. Mereka pilih kehidupan. Daripada nanti menghabiskan 60 jam di dunia maya tak jelas. Kuliah tak kelar. Pekerjaan rumah pun tak kelar. Hidupnya anta beranta. Emosional meningkat karena terus kalah dalam Mobile Legends. Kalah dalam pertandingan-pertandingan gamenya. Habis bitcoinnya. Tanpa terasa emosi meningkat. Dipanggil ucok, sini kau sebut apa? Meningkat suaranya ke langit. Karena dia pilih jalan dunia. Syukurlah mereka hari ini datang. Walau nanti puncaknya tanggal 20 Juli ya. Mereka datang ya, ada kesempatan saya memberikan khotbah sama mereka. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya ini menjadi relevan karena hidup kita sekarang kini di sini berhadapan dengan berkat kutuk hidup kematian. Apalagi kita orang tua yang sudah sepuh, memikirkan keturunan kita pun kadang-kadang jantung kita berdebar-debar. Pak, apa? Oh, pun masuk rumah sakit, ber. Dia mau kencang mau ke sana. Jangan, tak usah datang. Cukup doa. Ya Bapa, berkatilah anakku supaya bisa memberi pertolongan kepada cucuku yang sakit. Itu aja cukup. Hanya berdoa kita yang sudah sepuh. Kalau hadir nggak bisa, udah nggak bisa jalan, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kapal, maka doa paling cepat. Ketika kita mendengar berita, duduk ke kamar, lipat tangan, tutup mata, serahkan ke Tuhan. Itu yang sudah sepuh. Itu jalan kehidupan itu. Kalau jalan kematian, langsung beli tiket pergi. Sampai di tengah jalan pingsan. Itu kan bahaya. Itu pilihan yang salah. Yang sudah sepuh pilihannya berdoa.
Tapi kalau masih muda, opung-opung yang masih muda masih bisa terbang, apa-apa. Langsung beli tiket pergi aja ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah susah berjalan, ya pilihan paling utama lipat tangan berdoa. Itu jalan kehidupan. Kita memohon Tuhan yang Maha Kuasa menolong anak kita untuk melawan penyakit dalam tubuh cucu kita dengan memberikan pengobatan rumah sakit yang terbaik. Pada saat teks ini disampaikan, Musa sedang hampir mengakhiri tugasnya membawa umat Israel ke tanah terjanji Kanaan. Lalu dia berkata, kita sudah lama di gurun pasir ini untuk menuju tempat yang penuh kebahagiaan, susu dan madu. Maka dalam memasuki tanah terjanji, saya memberi nasihat terakhir kepadamu. Ini nasihat terakhirnya ini untuk umat Israel sebelum masuk ke tanah terjanji itu. Pilihlah hidup, pilihlah berkat. Karena nanti di tanah terjanji, ketika kemakmuran telah diterima, kehidupan yang baru diterima, susu, kelimpahan, damai sejahtera dimiliki, hati-hati juga di sana ada kebinasaan dan kutuk. Orang yang miskin doanya terus-menerus ke Tuhan. Doa orang kaya bisa saja lupa berdoa. Merasa telah seperti Tuhan. Bisa mengatasi hidup dengan uang. Akhirnya binasa. Tapi karena kita tidak penuh dengan uang, tidak penuh dompet kita dengan rupiah-rupiah, rekening kita terus minta maaf, maka kita pun berdoa setiap hari supaya Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan dekat dengan kita, kita pilih jalan hidup, maka hidup kita hidup di jalan Tuhan. Bukan berarti saya minta kita miskin semua, enggak. Miskin bersama Tuhan, kaya pun bersama Tuhan. Maka ini nasihatnya terakhir. Hampir sama dengan juga saya. Ini khotbah saya mungkin untuk perpisahan hari ini. Tanggal 25 Juli saya akan meninggalkan kota Medan menuju Pulau Batam. Jadi sudah tidak satu pulau lagi kita. Kalian di Pulau Sumatera, saya di Pulau Batam. Ya, saya berilah nasihat ini kepada anak-anak muda, kepada kita semua warga jemaat GKPA. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat Tuhan. Maka rajin-rajinlah ke gereja GKPA atau ke gereja kita, supaya ketika kita mendengar sabda Tuhan, minimal hidup kita berada pada rel dan jalannya Tuhan. Daripada setiap minggu kita piknik, setiap minggu kita kerja, setiap minggu kita punya alasan, arisan, pertanyaan atau apapun itu, sehingga lupa dengar sabda Tuhan yang kembali meluruskan jalan kita supaya kita pilih kehidupan. Sekarang banyak tantangan kan? Karena banyaknya uang, lebih baik milih piknikan daripada ke gereja. Hati-hati. Ada beberapa pelajaran yang penting yang kita lihat dari perikop ini. Yang pertama, pilihan hidup dan kematian. Jadi Musa menyampaikan, pilihlah hidup, jangan kematian. Karena kalau kau pilih hidup, maka engkau hidup dalam jalan Tuhan melalui apa? Ketaatan pada firman-Nya, ketaatan pada peraturannya, ketaatan pada ketetapannya. Jadi tidak hanya pada firman, tapi juga taat pada aturan, pada ketetapan Tuhan. Hukum Tuhan adalah peraturan, ketetapan yang harus kita kerjakan. Tidak hanya sabda Tuhan. Tapi kan kita harus koreksi ini soal sabda Tuhan ya. Kita sering mengatakan begini, terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah menguraikan sebagian dari firman Tuhan. Itu salah.
Tidak ada firman yang sebagian. Firman Tuhan dalam agama Kristen ialah Yesus. Firman yang menjadi hidup. Firman yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka kalau kita katakan sebagian firman, berarti sebagian tubuh Yesus berarti yang kita sampaikan. Berarti tidak utuh. Jadi jangan kita katakan sebagian firman Tuhan. Walaupun yang diuraikan satu perikop atau satu ayat. Tapi firman Tuhan bagi kita bukan teks ini. Bukan teks ini. Tapi firman bagi orang Kristen ialah Yesus Kristus yang hidup. Itulah utuh firman Tuhan. Bagi agama lain, firman itu menjadi kitab. Bukan manusia. Bagi orang Kristen, firman itu menjadi manusia. Jadi jangan kita katakan sebagian dari firman. Jadi firman itu utuh. Itulah yang kita taati. Sehingga kita tidak pilih kematian, tapi pilih firman yang hidup. Yesus sebagai jalan satu-satunya menuju kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Pilih hidup. Bukan kematian. Nanti kita bisa baca ayat 15-16. Lalu yang kedua, pilih kemuliaan, bukan kutuk. Jadi hidup kita bertujuan, manusia dicipta bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Jadi kita bangun pagi sampai tidur malam, tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Melalui apa? Pekerjaan kita. Melalui apa? Pelayanan kita. Melalui apa? Kesaksian kita. Kalau kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita bersaksi pun memuliakan Tuhan. Semua ada banyak orang bersaksi memuliakan dirinya. Apa bedanya bersaksi memuliakan Tuhan dan memuliakan diri? Kesaksian kita yang benar ialah kita ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita dalam sejarah hidup kita. Itulah memuliakan Tuhan melalui kesaksian. Jadi yang kita ceritakan perbuatan baik Tuhan yang besar, sehingga kita bisa melampaui pergumulan, kesulitan demi kesulitan. Tapi banyak orang kesaksiannya dirinya yang hebat, melewati pergumulan hidupnya. Itu bukan kemuliaan Tuhan, tapi itu kemuliaan kita. Bukan begitu kesaksian kita. Hati-hati dalam bersaksi. Kalaupun ingin bersaksi, ceritakan Tuhan yang ajaib itu, yang besar itu, maha kuasa itu, menyelamatkan kita. Bukan menceritakan kehebatan kita meraih sukses. Itu yang kedua, pilih kemuliaan, bukan kutuk. Yang ketiga, pilih kehidupan abadi dalam kasih Tuhan. Jadi kehidupan kita di dunia ini bukan hanya mencari kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang abadi, kekal. Entah berapapun perjalanan kita lamanya di bumi ini, ada 70, 80, 90 tahun, bahkan Musa mengatakan usia kita 120 tahun dalam Kejadian 6 ayat 3. Akhirnya harus memperoleh kehidupan kekal. Jangan sampai umur kita panjang berakhir di kematian kekal, neraka, jahanam. Walau seberapapun umur kita panjang pendek, tapi pastikan hidup kita abadi, berakhir dalam surga kekekalan. Sehingga dunia ini adalah perjuangan menuju surga kekekalan. Jadi ke surga itu perjuangan. Neraka tak perlu berjuang. Berdosa aja kau sehari udah masuk neraka itu. Tak usah berjuang. Tapi surga itu perjuangan. Ke gereja ini pun perjuangan untuk menuju surga ini. Jangan kita anggap ke gereja GKPA itu hanya rutinitas lah. Karena aku terdaftar sebagai GKPA, ke GKPA lah. Bukan. Salah. Tapi saya karena ingin masuk surga, ingin mendengar sabda Tuhan,
ingin hidup abadi, maka saya ke GKPA. Lalu kita dengarlah khotbah-khotbah yang membakar semangat kita, melakukan kehendak Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, sambil di dunia fana ini kita bisa memperoleh kehidupan abadi. Jadi Musa pun dalam perjalanan hidupnya yang 40 tahun di gurun pasir itu hendak memastikan orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan memperoleh kehidupan abadi. Jangan sia-sia nanti kita di dunia ini hampir masuk surga. Hampir masuk surga? Masuk surga tidak? Hampir masuk surga apa tidak? Tidak. Jadi hidup kita hampir ke neraka. Berarti masuk surga. Hidup kita hampir menang atau hampir kalah? Kalau hampir menang, kalah. Tapi hampir kalah, menang. Jadi hidup kita ini hampir ke neraka. Sudah mau ke neraka, Tuhan tebus masuk surga. Daripada kita sudah berjuang ke surga, akhirnya ke neraka. Itu namanya hampir masuk surga. Masih di pintu surga itu gagal karena kita berubah, tidak lagi memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita supaya kita bisa berjalan atau mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari mengenal, menyadari pilihan hidup yang diberikan Tuhan. Sadarlah bahwa setiap hari kita harus memilih hidup atau mati. Memilih berkat atau kutuk. Memilih neraka atau surga. Jadi jangan abu-abu. Di dunia ini pilihannya hanya dua. Surga, neraka, berkat, kutuk, hidup, mati. Pastikan kita memilih dengan tegas. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti memilih jalan Tuhan. Itu caranya. Bagaimana mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Yang pertama, kenal, sadari pilihan hidup kita dengan jernih. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jangan setengah hati atau suam-suam buku. Ketika diberkati Tuhan berkelimpahan, lupa Tuhan. Tapi ketika terdesak, mengalami penderitaan, apalagi sakit penyakit, wah, siang malam panggil Tuhan. Jangan begitu. Suka duka harus bersama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Full heart. Jangan setengah hati. Kalau kita setengah hati, maka kita akan tergoda atau memberi ruang kosong untuk menawar kehidupan dunia ini. Maka setiap hari isilah hati kita dengan firman Tuhan, supaya jangan ada relung yang kosong yang akan diisi oleh iblis atau keinginan daging, keinginan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menaati perintah Tuhan. Pastikan kita menaati perintah Tuhan, bukan perintah dunia. Kadang kan kita mengatakan, wah, firman-Mu abadi, kekal, sumber kehidupanku, sumber penuntunku. Tapi dalam praktiknya bukan. Kita tidak menaati perintah Tuhan. Kita berkata, Tuhanlah gunung batuku, tempat perlindunganku. Tapi di rumah masih ada telur yang digantung di atas pintu, atau kekuatan di bawah bantal, supaya jangan ada kekuatan dunia yang memasuki rumah atau diri kita. Jangan seperti itu. Atau kita mengatakan, aku akan mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau mengasihi
sesama kita manusia itu pun melanggar perintah Tuhan. Jadi hati-hati. Di dunia ini ada dua perintah, satu perintah Tuhan dan perintah dunia. Mana kita pilih? Sebaiknya kita menaati perintah Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menghindari penyimpangan dari jalan Tuhan. Jadi kalau sudah dikasih jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu kata Yosua. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi jalan Tuhan kerjakan. Memang dunia ini ada banyak persimpangan, tapi ketika ketemu persimpangan itu, tanya Tuhan, ya Tuhan, mana jalan yang harus kutempuh? Inilah beberapa pelajaran yang kita lihat dan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dari khotbah pada minggu keempat setelah Trinitas ini? Pertama, Tuhan memberikan pilihan. Maka sebagai orang percaya, kita punya kehendak bebas, free will untuk memilih. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan abadi. Maka kita dipastikan panjang umurnya. Panjang umur bukan hanya di dunia ini yang panjang umurnya 120 tahun, 70, 80, 90, 120 tahun. Tapi panjang umurnya ialah di bumi dia mengenal Tuhan, maka di sorga dia pun akan memuji Tuhan. Jadi di bumi ini kita melatih diri memuji Tuhan, maka seringlah bernyanyi. Maka kita di sorga pun tugas kita hanya memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dihargai Tuhan. Nanti Mazmur 69 ayat 31-32 dibaca. Bagi Tuhan, orang yang memuji Tuhan dihargai setara dengan satu lembu jantan. Berapa harga lembu jantan sekarang? 20 juta. Kalau di gereja ini kita bernyanyi tadi 7 kali 20 berarti kita bawa pulang 140 juta. Kalau ada tadi mereka kor 3 kali, berarti 10 kali tadi mereka nyanyi puji Tuhan, 10 kali 20 juta berarti 200 juta mereka bawa. Jadi semakin banyak kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, bukan lagu pop ya, lagu pujian, maka Tuhan menghargainya lebih dari sapi jantan. Jadi setiap hari mulailah memuji Tuhan, memuji Tuhan, supaya nanti di sorga pun kita panjang umur memuji Tuhan. Daripada nanti sudah panjang umur di bumi tidak ikut memuji Tuhan di sorga, dia hanya menangis di neraka yang jahanam yang kekal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengasihi Tuhan ketika beribadah seperti ini. Kalau di gereja dia seperti malaikat, dia seperti orang kudus, tapi pulang ke rumah dia seperti manusia yang kesetanan, yang tidak terkontrol, tidak bisa mengontrol jiwa pikirannya, marah-marah, emosi terus. Jangan. Di bumi ini kita harus taat. Di gereja, di tempat pekerjaan, di rumah kita harus taat. Hidup sepenuh hati untuk mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, peringatan untuk jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi jangan menyimpang. Kalaupun ada tantangan di dunia ini, jangan menyimpang, tapi tetaplah pada jalan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati kita sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menolong, menguatkan kita untuk kembali mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Amin. Terima kasih Bapa atas sabdamu hari ini. Ini menguatkan kami untuk mengasihi Tuhan dan melaksanakan jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan kami. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukannya.
dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.